Penyebaran Islam di Kalimantan Barat telah berkembang jauh sebelum berdirinya Kesultanan Pontianak. Berbagai bukti arkeologis menunjukkan bahwa penyebaran Islam di wilayah ini sudah dimulai sejak abad ke-15, melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Kalimantan dengan pusat-pusat Islam di Jawa, Malaka, dan bahkan Timur Tengah. Namun, sejarah Islam di wilayah ini seringkali dikaitkan dengan Kesultanan Pontianak, yang muncul lebih belakangan dan memiliki hubungan erat dengan kolonial Belanda. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penyebaran Islam di Kalimantan Barat secara lebih luas dengan mempertimbangkan bukti-bukti sejarah dan arkeologi. Sejumlah artefak dan kompleks makam tua menjadi bukti awal Islam di Kalimantan Barat. Beberapa peninggalan penting yang mencerminkan penyebaran Islam pada periode awal antara lain makam Keramat 7 dan Keramat 9 di Ketapang. Kompleks makam ini memiliki angka tahun sekitar 1363 Saka atau 1441 Masehi, sehingga menjadikannya salah satu bukti tertua keberadaan Islam di Kalimantan Barat. Bentuk nisan dan inskripsi yang ditemukan menunjukkan pengaruh budaya Islam yang kuat, serupa dengan makam-makam Islam awal di Jawa. Selain itu, terdapat pula nisan batu hitam di Negeri Baru, Ketapang. Batu nisan ini memiliki karakteristik khas yang serupa dengan nisan-nisan Islam di Trowulan, pusat kerajaan Majapahit. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara komunitas Islam di Kalimantan Barat dengan pusat-pusat Islam di Jawa. Batu yang digunakan kemungkinan besar diimpor dalam bentuk jadi atau mentah dan kemudian dipahat oleh pengrajin setempat. Selain makam-makam tersebut, terdapat pula makam Raja-Raja Tanjung Pura di Tanjung Pura. Salah satu makam penting adalah makam Sultan Muhammad Jainuddin Mursal bin Ibnu Iranata, yang menunjukkan adanya pemerintahan Islam sebelum berkembangnya Kesultanan Pontianak. Menurut cerita masyarakat setempat, kawasan sekitar makam ini dulunya adalah kompleks istana kerajaan Islam awal di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Mempawah, terdapat pula makam Ratu Pano yang menandakan jejak Islam yang berkembang di luar wilayah Pontianak. Bentuk nisannya menunjukkan pengaruh Islam, meskipun beberapa unsur Hindu-Buddha masih tampak dalam ornamen dan relief yang digunakan. Sebelum Islam berkembang, wilayah Kalimantan Barat berada di bawah pengaruh kerajaan Majapahit. Dalam Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, disebutkan bahwa negeri Tanjung Pura menjadi bagian dari wilayah yang diklaim sebagai bagian dari Nusa Tanjung Nagara atau Kalimantan. Dalam Pararaton, disebutkan bahwa Bere Tanjung Pura adalah Manggalawardhani Dyah Suragarini, putri Bere Tumapel II dan menantu Bere Tumapel III Kertawijaya, yang berkuasa antara tahun 1429 hingga 1464. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Islam berkembang, wilayah Kalimantan Barat sudah memiliki sistem pemerintahan yang cukup kompleks. Kesultanan Al-Qadriyeh didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadriyeh pada tahun 1771. Untuk memperkuat otoritasnya, kesultanan ini mengklaim garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Klaim semacam ini umum ditemukan di berbagai kesultanan, tetapi seringkali tidak didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Kesultanan Pontianak membangun legitimasinya dengan menarik dukungan masyarakat melalui klaim keturunan Nabi dan memperkuat posisinya melalui aliansi dengan Belanda. Hubungan dengan kolonial ini menjadi faktor utama yang memungkinkan kesultanan bertahan dan berkembang. Pada tahun 1778, delegasi Belanda yang dipimpin oleh Willem Ardinpalm tiba di Pontianak dan diberikan izin untuk menetap di seberang istana kesultanan. Setahun kemudian, pada 5 Juli 1779, Kesultanan Al-Qadriyeh menandatangani perjanjian yang memberikan hak kepada Belanda untuk menggunakan Tanah Seribu sebagai pusat administrasi mereka. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadriyeh pada tahun 1912, Belanda semakin memperkuat pengaruhnya dengan memiliki hak untuk menunjuk pegawai kesultanan, menerapkan hukum kolonial, dan bahkan menggaji para pegawai kesultanan. Penyebaran Islam di Kalimantan Barat tidak bisa dipandang hanya dari perspektif Kesultanan Pontianak. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa Islam sudah lebih dahulu berkembang melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya sebelum kesultanan ini berdiri. Kesultanan Al-Qadriyeh lebih banyak berkembang melalui hubungan politik dengan Belanda,
bukan semata-mata sebagai pusat penyebaran Islam. Keterikatan mereka dengan kolonial menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesultanan ini benar-benar berperan dalam Islamisasi di Kalimantan Barat, atau apakah mereka lebih berperan sebagai perpanjangan tangan kolonial yang membantu mengkonsolidasikan kekuasaan Belanda di wilayah tersebut. Di sisi lain, wilayah seperti Ketapang, Tanjung Pura, dan Mempawah telah memiliki komunitas Muslim yang kuat sebelum Kesultanan Pontianak berdiri. Keberadaan makam-makam Islam tua, prasasti, dan artefak lainnya menunjukkan bahwa Islam masuk ke Kalimantan Barat melalui berbagai jalur, termasuk perdagangan dan migrasi dari Jawa, Sumatera, dan bahkan Timur Tengah. Dengan melihat berbagai dinamika ini, dapat disimpulkan bahwa sejarah Islam di Kalimantan Barat jauh lebih kompleks daripada sekadar klaim kesultanan tertentu. Sejarah menunjukkan bahwa Islam telah berkembang sejak abad ke-15, melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya yang lebih luas. Relasi Kesultanan Pontianak dengan Belanda menunjukkan bahwa keberadaan mereka tidak hanya ditentukan oleh faktor keagamaan, tetapi juga oleh kepentingan politik yang lebih luas. Kesultanan Al-Qadriyah mungkin memiliki peran penting dalam membangun pusat pemerintahan dan memperkenalkan struktur politik Islam yang lebih formal, tetapi mereka bukan satu-satunya faktor dalam Islamisasi Kalimantan Barat. Bukti-bukti arkeologis dari Ketapang, Mempawah, dan Tanjung Pura menunjukkan bahwa Islam sudah berkembang sebelum kesultanan ini muncul, dan bahwa hubungan dengan Belanda justru membatasi peran kesultanan dalam menyebarkan Islam secara independen.